Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Selamat datang kembali di Dongeng Sejarah, tempat kita menyingkap lembaran-lembaran yang terlupakan dari masa lalu Nusantara. Selama ini, kita telah membahas para tokoh besar, dari perpecahan murid Cokro Aminoto hingga heroiknya Abdul Muiz. Namun, kini saatnya kita beralih ke kisah tentang asal-usul yang lebih mendasar. Kita sering mendengar tentang Kutai, Tarumanegara, atau Sriwijaya sebagai kerajaan tertua. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di jantung Pulau Sumatera, jauh sebelum nama-nama itu bersinar, pernah berdiri sebuah kerajaan yang diklaim sebagai kerajaan tertua yang pernah ada di Nusantara. Inilah kisah Kerajaan Kandis, sebuah legenda yang terukir samar dalam tambo-tambo tua. Sebuah peradaban yang hilang di balik lebatnya hutan Riau. Kita akan melacak bukti-bukti yang tersisa, mencari jejak raja pertama yang konon merupakan keturunan nabi, dan memahami mengapa kisah mereka tersembunyi dari buku-buku sejarah modern. Siapkan diri Anda, mari kita mulai perjalanan menembus waktu menuju Kerajaan Kandis. Kabut sejarah di Hulu Kuantan menggugat klaim kerajaan tertua. Secara umum, sejarah mencatat kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur sekitar abad ke-4 Masehi sebagai kerajaan tertua di Indonesia berdasarkan bukti prasasti Yupa. Namun, di antara masyarakat lokal, khususnya di wilayah Kuantan Singingi, Kuansing, Riau, terdapat tradisi lisan, tambo, yang menceritakan keberadaan kerajaan Kandis. Klaim unik ini menempatkan Kandis jauh lebih tua, bahkan mendahului Kutai, dengan perkiraan berdiri antara 1 Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Meskipun minim bukti arkeologis yang konklusif seperti prasasti batu, kisah Kandis menjadi sangat penting karena merefleksikan adanya peradaban awal di pedalaman Sumatera. Lokasi dan sumber daya. Kerajaan Kandis diperkirakan terletak di daerah hulu Sungai Batang Kuantan, saat ini termasuk wilayah Kuantan Singingi. Lokasi strategis ini membentang dari Danau Singkarak di Sumatera Barat hingga ke Selat Malaka. Kekuatan utama Kandis berasal dari kekayaan sumber daya alam. Emas. Wilayah ini kaya akan tambang emas yang kelak dikenal sebagai logas, diperkirakan tempat utama penambangan. Emas inilah yang menjadi komoditas perdagangan utama Kandis, menjadikannya pusat ekonomi regional. Hutan dan rempah. Kekayaan hutan Sumatera juga memberikan hasil bumi yang berharga. Asal-usul pendiri, legenda dan silsilah. Tambo lokal menceritakan bahwa pendiri kerajaan Kandis adalah Datua Perpatih Nan Sabatang dan Datua Ketumanggungan, yang kemudian dianggap sebagai perumus adat Minangkabau. Namun, kisah yang paling menarik adalah silsilah raja pertamanya. Raja Kandis yang pertama dikenal sebagai Raja Darah Putih atau Yang Dipertuan Sakti. Legenda yang berkembang menyebutkan bahwa Raja Darah Putih adalah keturunan dari Nabi Sulaiman AS melalui salah satu putranya yang mendarat di Sumatera. Meskipun silsilah ini bersifat mitologis, ini menunjukkan upaya masyarakat lokal untuk memberikan legitimasi yang agung pada pendiri kerajaan mereka. Raja Darah Putih, sang pendiri, dan kejayaan emas. Setelah menelusuri lokasi strategis kerajaan Kandis di Hulu Batang Kuantan, kini saatnya kita menyingkap masa-masa awal berdirinya. Menurut Tambo, Kerajaan Kandis diperintah oleh 7 raja yang diberi gelar kehormatan Yang Dipertuan Sakti. Raja pertama Kandis dikenal dengan nama yang sangat puitis dan misterius, Raja Darah Putih, Yang Dipertuan Sakti I. Asal-usul mitos. Kisah Raja Darah Putih diselimuti legenda.
Ia dikisahkan sebagai sosok yang membawa peradaban pertama ke wilayah tersebut. Mitos yang paling menguatkan legitimasi kekuasaannya adalah klaim bahwa ia adalah keturunan dari Nabi Sulaiman AS. Legenda ini, meskipun bersifat mitologis, berfungsi untuk menegaskan bahwa raja ini memiliki darah suci dan kekuatan spiritual yang luar biasa, memberikan legitimasi ilahi di mata rakyat. Kesaktian. Julukan darah putih sendiri muncul dari kepercayaan bahwa beliau memiliki kesaktian luar biasa. Diklaim bahwa darahnya tidak berwarna merah seperti manusia biasa, melainkan putih, melambangkan kemurnian dan kesucian. Di bawah kepemimpinan Raja Darah Putih, Kerajaan Kandis mulai menata sistem pemerintahan dan adat istiadat, meletakkan fondasi yang kuat untuk para penerusnya, termasuk Raja Darah Hitam dan Raja Darah Merah. Setelah beberapa generasi pemimpin, Kerajaan Kandis mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja ke-6, Raja Bujang, yang di Pertuan Sakti V6. Raja Bujang dikenal sebagai pemimpin yang paling perkasa dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Kandis memantapkan diri sebagai pusat perdagangan emas yang vital di Sumatera. Emas dari wilayah Logas mengalir deras, menjadikan Kandis kerajaan yang sangat kaya dan menarik bagi pedagang dari berbagai penjuru Nusantara hingga Asia Tenggara. Kemakmuran Kandis bukan hanya terlihat dari emas, tetapi juga dari stabilitas politik yang memungkinkan rakyat hidup makmur dari hasil hutan dan pertanian. Namun, kilauan emas yang terlalu terang ini juga membawa bahaya. Kekayaan Raja Bujang yang legendaris pada akhirnya menarik perhatian kekuatan luar yang ambisius, termasuk Kerajaan Pagaruyung yang mulai ekspansif. Inilah yang akan memicu konflik yang kelak membawa Kerajaan Kandis ke jurang keruntuhan. Silsilah para pemimpin dan konsolidasi kekuasaan. Setelah fondasi diletakkan oleh Raja Darah Putih, Kerajaan Kandis memasuki fase konsolidasi. Silsilah raja-raja berikutnya yang tercatat dalam Tambo menunjukkan upaya para pemimpin untuk menata sistem adat, memperkuat wilayah, dan memastikan kemakmuran tetap berlanjut. Secara keseluruhan, Kandis diperintah oleh 7 orang raja yang bergelar Yang di Pertuan Sakti. Berikut adalah garis suksesi raja-raja Kandis dari raja kedua hingga menjelang puncak kejayaan. Silsilah kepemimpinan. Raja Darah Hitam yang di Pertuan Sakti kedua. Pemerintahan. Beliau adalah penerus langsung Raja Darah Putih. Karakteristik. Pada masanya, fokus kerajaan adalah memperkuat tatanan internal yang baru dibentuk. Jika raja pertama fokus pada legitimasi, Raja Darah Hitam fokus pada penegakan hukum dan adat yang telah disepakati, memastikan kestabilan kerajaan yang masih muda. Nama Darah Hitam mungkin melambangkan ketegasan dan kepemimpinan yang lebih fokus pada aspek duniawi atau kedikdayaan militer. Raja Darah Merah yang di Pertuan Sakti ketiga. Pemerintahan. Raja ketiga Kandis. Karakteristik. Masa ini diperkirakan menjadi periode ekspansi dan pengukuhan kekuasaan di luar pusat kerajaan. Raja Darah Merah mungkin terlibat dalam konflik kecil dengan komunitas atau suku-suku di sekitar wilayah Kuantan untuk memperluas akses ke jalur perdagangan dan sumber daya. Raja Aur Kuning yang di Pertuan Sakti keempat. Pemerintahan. Raja keempat. Karakteristik. Nama Aur Kuning sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan keindahan. Diperkirakan pada masa Raja Aur Kuning, kerajaan mengalami periode damai yang panjang. Fokus beralih ke peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan budaya, dan perdagangan yang semakin maju, memanfaatkan emas dan hasil bumi secara efektif. Raja Kapar Mumbang yang di Pertuan Sakti kelima, yang memimpin menjelang era keemasan. Karakteristik. Raja Kapar Mumbang dikenal berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas. Beliau memastikan bahwa berbagai wilayah di bawah Kandis tetap loyal kepada pusat.
Pemerintahannya berfungsi sebagai jembatan yang stabil, mewariskan kerajaan dalam kondisi prima, siap untuk mencapai puncak kemegahan di bawah raja berikutnya. Dengan silsilah ini, kita melihat sebuah pola yang jelas, dari fondasi spiritual dan legitimasi oleh Raja Darah Putih, penataan kekuasaan militer, darah hitam dan merah, hingga mencapai periode kemakmuran dan stabilitas internal, Aur Kuning dan Kapar Mumbang. Semua jalan ini membawa kita pada satu nama yang paling legendaris, Raja ke-6, Raja Bujang, yang akan memimpin kerajaan Kandis menuju puncak kejayaan yang gemilang, namun juga menuju konflik yang tak terhindarkan. Kebijakan emas, kemakmuran, dan peperangan dengan kekuatan lokal. Kerajaan Kandis mencapai puncak kemakmurannya pada masa Raja-Raja Pertengahan, terutama di bawah Raja Aur Kuning dan Raja Bujang yang di Pertuan Sakti VI. Kekuatan Kandis bukan terletak pada armada laut, melainkan pada keunggulan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi yang cerdas. Kebijakan utama kerajaan Kandis berpusat pada eksploitasi dan kontrol sumber daya emas. Pusat pertambangan, wilayah Logas di Hulu Kuantan adalah jantung ekonomi Kandis. Kerajaan memberlakukan kontrol ketat atas penambangan dan perdagangan emas, memastikan bahwa kekayaan alam ini menjadi sumber utama legitimasi dan kekuatan politik. Sistem adat dan hukum. Kebijakan internal kerajaan diatur dengan sistem adat yang kuat, seringkali dikaitkan dengan tradisi yang kemudian mendasari adat Perpati di Minangkabau. Raja bertindak sebagai otoritas tertinggi yang menjaga keseimbangan antara pusat kerajaan dan wilayah-wilayah yang lebih kecil. Keberadaan adat yang kokoh memastikan stabilitas internal yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang lancar. Jalur perdagangan. Kandis membangun jaringan perdagangan darat yang menghubungkan hulu sungai yang kaya emas dengan wilayah pesisir. Kebijakan ini memastikan Kandis bukan hanya produsen, tetapi juga pemain kunci dalam rantai distribusi emas di Sumatera. Kemakmuran Kandis meluas hingga ke daerah sekitarnya, menjadikannya kekuatan regional yang diperhitungkan. Ekspansi pengaruh. Ekspansi Kandis lebih bersifat ekonomi dan pengaruh budaya daripada penaklukan militer brutal. Kerajaan menjalin hubungan tributarial, upeti, dan aliansi dengan komunitas lokal di sepanjang Batang Kuantan, memberikan perlindungan dan akses pasar sebagai imbalan atas kesetiaan. Citra kekayaan. Kekayaan emas Kandis terkenal di seluruh Sumatera. Para raja mampu membiayai angkatan perang yang kuat, membangun pusat-pusat adat yang megah, dan menciptakan standar hidup yang tinggi bagi elit kerajaan, yang semuanya berfungsi sebagai simbol kemegahan Kandis. Pertanyaan pentingnya, apakah kerajaan Kandis berperang melawan penjajah kolonial seperti Belanda? Jawaban historis. Tidak ada catatan historis yang kredibel, seperti catatan Belanda atau prasasti, yang menunjukkan bahwa kerajaan Kandis terlibat dalam peperangan dengan kekuatan Eropa, Belanda, Portugis, atau Inggris. Hal ini dikarenakan perkiraan periode kejayaan dan keruntuhan Kandis jauh mendahului datangnya kekuatan kolonial Eropa secara masif ke pedalaman Sumatera. Peperangan lokal. Peperangan dan konflik yang dihadapi Kandis bersifat lokal dan regional. Seiring Kandis mencapai puncak kemakmuran di bawah Raja Bujang, ia mulai menarik perhatian musuh yang paling berbahaya, Kerajaan Pagar Ruyung. Ancaman Pagar Ruyung. Pagar Ruyung yang berbasis di dataran tinggi Minangkabau, mulai membangun hegemoninya dan melancarkan ekspansi ke wilayah-wilayah yang kaya, termasuk Logas, Kandis. Konflik ideologis, politik, dan perebutan sumber daya emas antara Kandis dan Pagar Ruyung, inilah yang menjadi peperangan paling menentukan bagi kerajaan Kandis yang kelak akan dibahas pada bab keruntuhannya. Keberadaan adat yang kokoh memastikan stabilitas internal yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang lancar. Estimasi luas wilayah pada puncak kemakmuran. Mengukur luas wilayah kerajaan Kandis yang hidup ribuan tahun lalu dan minim bukti prasasti adalah tantangan besar.
Data yang ada berasal dari analisis geografi politik yang diwariskan dalam tambol lokal dan penyelidikan historis. Pada masa puncak kemakmuran, terutama di era Raja Bujang yang di Pertuan Sakti VI, wilayah Kerajaan Kandis diperkirakan mencakup area yang sangat strategis di Sumatera Tengah. Inti dan pusat kendali Kerajaan Kandis secara meyakinkan berada di sepanjang hulu Sungai Batang Kuantan atau Sungai Inderagiri. Wilayah Kuantan Singingi, Kuansing, ini adalah lokasi geografis utama yang diyakini sebagai pusat pemerintahan, di mana aktivitas penambangan emas logas terkonsentrasi. Peran sungai. Sungai Batang Kuantan berfungsi sebagai urat nadi utama, tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi sebagai jalur transportasi vital untuk mengirimkan hasil tambang, emas, dan hasil hutan ke wilayah pesisir. Luas wilayah Kandis tidak diukur dari penaklukan militer yang masif, seperti Sriwijaya atau Majapahit, melainkan dari lingkup pengaruh ekonomi dan politiknya yang menjangkau. Bagian Hulu Riau. Wilayah kekuasaan dan pengaruhnya membentang di sekitar hulu sungai-sungai besar di Riau, tempat kekayaan alam ditemukan. Akses ke pesisir. Meskipun pusatnya di pedalaman, kontrol Kandis terhadap jalur distribusi emas memberinya pengaruh hingga ke area yang berbatasan dengan Riau pesisir. Para pedagang dari wilayah ini harus berinteraksi atau membayar upeti untuk mendapatkan akses ke emas logas. Perbatasan Minangkabau. Wilayah pengaruh Kandis diyakini bersinggungan hingga ke perbatasan dataran tinggi Minangkabau, seperti Danau Singkarak atau Solok di Sumatera Barat. Perbatasan inilah yang kelak memicu ketegangan dengan Kerajaan Pagaruyung. Secara spesifik, luas Kerajaan Kandis dapat diestimasi sebagai wilayah regional yang mencakup seluruh wilayah Kuantan Singingi saat ini, serta beberapa wilayah di sekitarnya yang terhubung langsung dengan sistem hulu sungai dan jalur emas. Meskipun ukurannya mungkin tidak sebesar Kekaisaran Maritim, kontrol Kandis atas sumber daya emas menjadikan wilayah ini sangat bernilai dan berfungsi sebagai pusat magnet ekonomi di pedalaman Sumatera. Kemakmuran dan luasnya pengaruh Kandis inilah yang menjadi alasan utama mengapa kerajaan ini kelak ditargetkan oleh kekuatan yang lebih besar, seperti Pagaruyung. Awal kemunduran dan datangnya badai dari luar. Setelah menikmati puncak kejayaan di bawah Raja Bujang yang terkenal akan kemakmuran emasnya, Kerajaan Kandis memasuki babak kelam. Kemunduran sebuah kerajaan besar jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari kombinasi penyakit internal dan serangan eksternal yang mematikan. Faktor internal, perebutan tahta dan ideologi. Konflik dinasti. Tradisi lisan dan sejarah lokal mengindikasikan bahwa salah satu penyebab utama kemunduran Kandis adalah konflik dinasti dan perebutan kekuasaan di antara para elit kerajaan. Ekonomi yang bertumbuh pesat dan kesejahteraan yang meningkat justru menimbulkan dinamika politik yang tajam di antara orang-orang yang merasa mampu memimpin. Percekcokan di antara para bangsawan ini merusak stabilitas dan melumpuhkan sistem pertahanan kerajaan. Pemecahan ini terjadi di masa pemerintahan Raja Gadang, yang di Pertuan Sakti VII, yang merupakan raja terakhir Kandis. Raja Gadang harus memimpin kerajaan yang sudah tidak sekuat pendahulunya, dengan loyalitas yang terpecah di antara para bangsawan. Faktor eksternal, ancaman dari Tenggara. Di tengah keretakan internal, datanglah ancaman besar dari luar yang memanfaatkan kelemahan Kandis. Serangan Kerajaan Jambi. Berdasarkan Tambo, Kerajaan Kandis mengalami keruntuhan akibat serangan dari Kerajaan Jambi. Serangan ini adalah pukulan telak yang mengguncang pusat kekuasaan Kandis. Lubuk Jambi. Pasukan Kerajaan Jambi melabuhkan perahu-perahunya di suatu lubuk, tempat perairan yang dalam, dan menjadikannya sebagai pangkalan utama penyerangan. Setelah Kerajaan Jambi memenangkan pertempuran tersebut, lokasi ini kemudian dikenal dengan nama Lubuk Jambi, yang secara harfiah menjadi pengingat atas kekalahan Kandis. Kekalahan dan hilangnya Istana Damna. Kekalahan dalam peperangan ini memaksa para pemuka dan sisa-sisa elit kerajaan Kandis untuk mengambil keputusan yang dramatis. Mereka berkumpul di Bukit Bakar untuk menyelamatkan diri dan yang paling penting, melindungi warisan spiritual kerajaan. Sumpah Penyembunyian. Dalam sebuah upacara yang hikmat, mereka memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan Kandis dengan mengucapkan sumpah
agar terhindar dari serangan musuh yang berkelanjutan. Sejak saat itulah, konon, Istana Damna, pusat kerajaan Kandis, menghilang secara misterius dari pandangan, menjadi legenda yang tersimpan dalam kabut sejarah. Pusat kekuasaan baru, sisa-sisa petinggi kerajaan kemudian memindahkan pusat kekuasaan mereka ke wilayah yang lebih aman, yang kini dikenal sebagai Dusun Tuo, Teluk Kuantan, dalam upaya untuk bertahan. Namun, keruntuhan ini telah menandai berakhirnya dinasti yang Dipertuan Sakti dan era kerajaan Kandis sebagai kekuatan utama di Hulu Kuantan. Kerajaan yang diklaim sebagai tertua di Nusantara itu kini hanya tinggal nama, tersembunyi dalam legenda yang menunggu untuk ditemukan kembali. Raja Gadang, sang pemimpin di ambang kehancuran. Setelah masa keemasan di bawah Raja Bujang, takdir kerajaan Kandis beralih ke tangan Raja Gadang yang Dipertuan Sakti VII. Gelar Gadang yang berarti besar secara ironis disandang oleh pemimpin yang harus menghadapi masa paling sulit dan tragis dalam sejarah dinasti tersebut. Memimpin kerajaan yang sudah retak, Raja Gadang mewarisi kerajaan yang kaya secara material, emas, tetapi sudah rapuh secara struktural dan terbagi secara politik. Perpecahan elit, konflik internal yang telah dimulai di masa-masa sebelumnya memuncak di bawah Raja Gadang. Para bangsawan dan pembesar wilayah mulai saling sikut, memperebutkan pengaruh dan kekayaan. Loyalitas kepada pusat kerajaan di Istana Damna mulai luntur, dan beberapa wilayah mungkin telah bertindak secara semi-otonom. Kelemahan militer, perpecahan internal ini secara langsung melemahkan kekuatan militer dan pertahanan Kandis. Sumber daya dan tenaga yang seharusnya disiapkan untuk pertahanan eksternal justru terkuras untuk meredam konflik di dalam istana dan wilayah. Raja Gadang berjuang untuk menyatukan faksi-faksi yang saling bertikai, sebuah tugas yang terlalu berat baginya. Ancaman yang tak terhindarkan. Di tengah kelemahan internal inilah, ancaman eksternal datang. Raja Gadang harus menghadapi kerajaan Jambi yang saat itu merupakan kekuatan regional yang sedang ekspansif dan haus akan sumber daya. Target emas logas. Jambi menyadari bahwa Kandis sedang lemah dan, yang lebih penting, Jambi menginginkan kontrol atas tambang emas di Logas. Raja Gadang berada dalam posisi yang sangat genting. Ia harus mempertahankan perbatasan dengan sumber daya yang terbatas dan angkatan perang yang loyalitasnya terbelah. Kekalahan di Lubuk Jambi. Kekalahan Raja Gadang dalam mempertahankan wilayah puncaknya terjadi dalam pertempuran melawan invasi Jambi. Pasukan Kandis yang sudah terkikis oleh perpecahan internal akhirnya harus mengakui kekalahan. Kekalahan ini tidak hanya merenggut wilayah, tetapi juga kehormatan dinasti. Keputusan tragis dan hilangnya warisan. Setelah kekalahan yang menentukan, Raja Gadang berada dalam situasi tanpa harapan. Tidak ada lagi jalan untuk memulihkan kekuasaan. Keputusan bersama, Raja Gadang dan para tetua adat yang tersisa dalam pertemuan pilu di Bukit Bakar harus memutuskan nasib kerajaan mereka. Mereka menyadari bahwa Istana Damna, simbol kekuasaan Kandis, tidak lagi aman. Membawa beban terakhir, Raja Gadang diyakini memikul beban moral dan spiritual untuk melindungi warisan leluhurnya. Ia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran yang ia warisi dan yang tak mampu ia cegah. Keputusan untuk menyembunyikan Istana Damna dan memindahkan sisa-sisa elit ke Dusun Tuo adalah keputusan terakhirnya untuk memastikan bahwa, meskipun kerajaannya runtuh, memori dan darah dinasti tidak akan sepenuhnya hilang. Raja Gadang mengakhiri dinasti yang Dipertuan Sakti. Keruntuhan kerajaan Kandis pada masanya adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa
secanggih apapun peradaban, bahkan yang kaya emas, ia akan terpuruk jika pondasinya digerogoti oleh perpecahan internal yang gagal diselesaikan oleh pemimpinnya. Akhir Kerajaan Kandis. Keruntuhan Kerajaan Kandis tidak terjadi secara tiba-tiba dalam satu peristiwa besar, melainkan melalui proses panjang, perpecahan, konflik, dan perpindahan pusat kekuasaan. Penyebab utama, perebutan kekuasaan internal. Salah satu versi menyebutkan bahwa Kerajaan Kandis mencapai puncak kejayaan, tetapi para bawahan raja, pemuka kerajaan, saling menyebarkan fitnah karena ambisi untuk berkuasa. Perebutan kekuasaan ini memicu perpecahan. Berdirinya kerajaan baru. Akibat konflik internal, orang-orang berpengaruh mulai pindah dari pusat kerajaan di Bukit Bakar dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru seperti Kerajaan Kancil Putih dan Kerajaan Koto Alang. Perpecahan ini memicu peperangan memperebutkan wilayah yang pada akhirnya meruntuhkan Kandis sebagai kekuatan tunggal. Serangan dari luar. Kerajaan Kandis juga menghadapi serangan dari pihak luar, termasuk serangan Raja Sintong dari Cina belakang. Disebutkan bahwa Raja Sintong melakukan ekspedisi yang menewaskan banyak pembesar Kerajaan Kandis. Kekalahan dari Kerajaan Jambi. Dalam sebuah peperangan, Kerajaan Kandis dikalahkan oleh pasukan dari Kerajaan Jambi. Tempat pangkalan penyerangan Jambi kemudian dikenal sebagai Lubuk Jambi. Raja terakhir dan nasibnya. Identifikasi raja terakhir Kerajaan Kandis juga tidak tunggal karena periodisasi yang kabur. Raja yang terkenal, Raja Kandis yang paling terkenal adalah Datuk Rajo Tunggal, gelar lain Mangkuto Maharaja Diraja. Pasca kekalahan, setelah kalah perang dan menghadapi kecemasan akan serangan musuh, para pemuka Kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar. Mereka sepakat untuk menghilangkan Istana Damna dengan melakukan sumpah membuat istana tersebut lenyap atau tersembunyi. Inilah yang menjadi dasar mengapa Kerajaan Kandis dianggap sebagai negeri yang hilang dan misterius. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Dusun Tuo, sekarang Teluk Kuantan, dan wilayah Kandis yang lebih kecil tetap ada. Nasib pembesar. Versi lain menyebutkan bahwa Patih dan Temenggung, dua tokoh penting kerajaan, melarikan diri ke arah barat menuju Gunung Merapi, Sumatera Barat, karena tidak mau tunduk di bawah kerajaan baru. Mereka kemudian menjadi tokoh adat legendaris Minangkabau dengan nama Datuk Perpatihnan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan. Secara keseluruhan, Kerajaan Kandis tidak berakhir dengan penaklukan tunggal seperti Singasari oleh Jayakatwang, melainkan terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau wilayah baru, dan pusat aslinya disembunyikan secara mistis. Kisah tragis Raja Gadang dan misteri hilangnya Istana Damna menunjukkan bahwa perpecahan internal adalah musuh sejati sebuah peradaban. Sekarang giliran Anda. Jika Anda adalah Raja Gadang, keputusan apa yang akan Anda ambil untuk menyelamatkan Kerajaan Kandis? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda penasaran dengan silsilah Raja Darah Putih yang diklaim keturunan Nabi Sulaiman, atau ingin mendengar kisah Kerajaan Koto Alang yang merupakan pecahan Kandis, pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Jangan biarkan kisah kuno Nusantara ini hilang. Sampai jumpa di dongeng sejarah berikutnya.